wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat pojokdesa.com? Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial Cara input data FDeskel tahun 2020. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penginputan data pada FDeskel merupakan agenda tahunan. Jadi diharapkan setiap tahunnya Bapak Ibu mengupdate data pada FDeskel. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Klik 2 kali di Chrome. Kemudian setelah kita masuk ke browser, silahkan diketikkan fdeskel.binapemdes.kemendagri, atau karena ini saya sudah pernah mengakses sebelumnya, maka muncul pilihan. Kita klik. Nah, setelah ini kita pilih yang paling atas ya, fdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Kita klik. Nah, di awal Bapak Ibu akan ditampilkan menu sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu menginputkan untuk ID dan juga passwordnya. Untuk user ID adalah kode desa. Mestinya Bapak Ibu sudah hafal ya kode desa masing-masing ya. Ini saya mengambil salah satu contoh desa. Untuk 33 adalah kode provinsi, kemudian 17 adalah kode kabupaten, kemudian 10 adalah kode kecamatan, dan 4 digit terakhir adalah kode desa. Kemudian untuk passwordnya, bagi Bapak Ibu yang lupa password, silahkan bisa menghubungi kami sebagai admin kabupaten. Nanti akan kami share password dari desa Bapak Ibu. Nanti harapannya semua bisa mengakses ya. Kemudian kalau sudah mengisi user ID dan passwordnya, silahkan diklik masuk. Nah, di dashboard awal kita akan diberikan tampilan sebagai berikut. Di sini ada beberapa menu dari beranda, pengaturan, entry data, laporan, lomba desa, unduh, keamanan, dan keluar. Kemudian kita langsung saja masuk di pengaturan. Pengaturan ini ada dua macam ya, ada informasi umum dan struktur jabatan. Silahkan kita klik yang atas dulu, informasi umum. Nah, di sini akan tampil inputan Bapak Ibu yang terakhir ya, yang sudah pernah menginput data di FDeskel, akan muncul inputan yang terakhir. Ini sebagai contoh adalah inputan di tahun 2022. Jika data di sini sudah berubah, maka silahkan Bapak Ibu diklik edit. Tetapi apabila data di sini masih sama dengan kondisi yang sekarang, dilewati saja. Ini saya kasih contoh untuk yang diedit ya. Kita klik OK. Kemudian ditampilkan form semacam ini, silahkan diklik saja. Untuk tanggalnya adalah tanggal sekarang, misalkan adalah ini adalah tahun 2024 ya. Kemudian di input saja, misalkan ada tambahan telepon desa, kemudian nomor HP-nya berubah, silahkan diisi saja. Kalau sudah selesai, bisa diklik simpan. Setelah simpan, kita kembali. Nah, untuk menu berikutnya adalah struktur jabatan. Sama dengan pada informasi umum, jika di sini ada perubahan, misalkan ada penambahan jumlah perangkat atau ada pengurangan perangkat, ada yang meninggal dan belum diganti, silahkan diklik edit. Tetapi apabila di sini informasinya tetap sama di tahun 2024 ini, silahkan bisa dilewati saja. Ini saya kasih contoh apabila diedit. Nah, di sini ya. Misalkan ini mau diganti, silahkan ganti saja datanya, atau misalkan ada penambahan perangkat, silahkan bisa diklik tambah. Di sini diedit dulu, kemudian ya, misalkan ditambah, silahkan tambah. Kemudian jangan lupa simpan di bawah, kemudian baru simpan di atas. Ya, kalau sudah selesai, silahkan kembali. Kemudian untuk inputan berikutnya adalah kita masuk ke entry data. Di sini ada instrumen pengungkap data dan instrumen pemantauan. Kita masuk di instrumen pengungkap data dulu. Nah, ini desa yang saya jadikan sebagai contoh adalah terakhir mengisi di tahun 2022 dengan tahun evaluasi 2021. Berarti desa ini belum menginput data untuk 2022 yang dilakukan di 2023 dan juga belum menginput data yang terkini ya, 2023 yang diinput di tahun 2024. Nah, di sini saya berikan contoh untuk input data langsung di 2024 ya. Tetapi Bapak Ibu juga berkewajiban untuk menginput data 2022 yang
lakukan di 2023. Ini langsung saya berikan contoh yang untuk 2024 dengan data 2023 ya. Kita klik OK. Nah, di sini ada 3 bidang Bapak Ibu, yaitu bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, bidang kemasyarakatan, dan menu yang terakhir adalah kembali. Kita masuk di bidang yang pertama, yaitu bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan ini ada 5 subbidang ya. Jadi ada subbidang pemerintahan desa, kinerja, inisiatif, dan kreatif. Masing-masing ini nanti kita klik dan kita isi ya. Ini ada bidang kinerja, inisiatif, desa dan kelurahan, kemudian pelestarian adat dan budaya. Kita input masing-masing. Pertama kita dari subbidang pemerintahan desa dulu. Nah, di sini kita akan dimunculkan semacam kuesioner, silahkan dipilih saja antara ada atau tidak ada. Misalkan sebagai contoh ya, ini pelaksanaan musyawarah desa. Biasanya di desa, apalagi di Kabupaten Rembang pasti ada ya. Kemudian peserta musyawarah desa, keterwakilan unsur masyarakat di Kabupaten Rembang, saya yakin pasti ada. Kemudian keterwakilan unsur pemerintah desa, saya yakin juga ada, atau disesuaikan dengan kondisi desa Bapak Ibu masing-masing ya. Terus sampai dengan pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan ini semuanya cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah pertanyaannya, penyampaian informasi kepada masyarakat terkait materi secara umum. Saya yakin juga ada. Kemudian jangan lupa kita klik simpan bawah. Setelah simpan bawah sudah, nah, kemudian kita klik simpan atas. Ya. Untuk subbidang pemerintahan sudah selesai kita isi, kemudian kita masuk ke subbidang berikutnya. Di subbidang berikutnya juga sama, ada dan tidak ada. Silahkan Bapak Ibu isi saja. Ini saya isi asal ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengisi silahkan sesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Jangan lupa klik simpan bawah. Kemudian kita simpan atas. Sama juga silahkan dilakukan seterusnya sampai dengan bidang 3, subbidang 3, subbidang 4, dan subbidang 5 ya. Ini saya isi langsung saja ke subbidang 5. Jangan lupa simpan bawah, kemudian simpan atas. Nah, anggap saja ini untuk bidang pertama, bidang pemerintahan sudah selesai kita input. Kemudian kita masuk ke bidang kewilayahan. Nah, di bidang kewilayahan ini juga terdapat 5 subbidang ya. Ada identitas desa dan kelurahan, subbidang batas, subbidang inovasi, subbidang tanggap dan siaga bencana, dan subbidang pengaturan investasi. Silahkan masing-masing dari subbidang ini untuk diisi sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi misalkan ini adalah pertanyaan pertama, tipologi lingkari yang sesuai. Kita klik saja ya. Misalkan ini adalah dataran rendah. Kemudian diklik saja sesuai dengan kondisi desa Bapak Ibu semua ya. Jangan lupa simpan bawah, kemudian kita simpan atas. Ya, silahkan diisi semua subbidangnya. Ya, silahkan diisi semua sampai dengan subbidang yang kelima. Ini saya isi asal saja ya, nanti Bapak Ibu sekali lagi silahkan diisi sesuai dengan kondisi desa masing-masing dan seluruh kuesioner ini diisi lengkap. Kalau sudah selesai, simpan bawah, kemudian simpan atas. Cukup mudah ya. Kemudian anggaplah ini sudah selesai kita input, kita masuk ke bidang berikutnya, bidang kemasyarakatan. Ya, kalau di bidang kemasyarakatan ini subbidangnya cukup banyak, sampai dengan 9 subbidang. Silahkan dari masing-masing subbidang ini sama dengan bidang sebelumnya, semuanya kita klik dan kita input saja. Tinggal diklik-klik saja ada atau tidak ada gitu ya. Kalau sudah selesai input, jangan lupa simpan bawah, kemudian di atas adalah simpan atas. Nah, Bapak Ibu, sampai dengan bidang kemasyarakatan ini sudah selesai. Silakan Bapak Ibu jika ingin mengentri data untuk instrumen pemantauan. Kita klik instrumen pemantauan, bisa kita klik tambah ya. Kita pilih tahun 2024, klik OK. Ya, di sini Bapak Ibu silakan menginput jumlah
penduduk berapa jiwa di sini ya, diketik semuanya, kemudian diisi ya tidak sampai dengan ini ada permintaan file. Jadi untuk file di sini yang diterima adalah file PDF ya Bapak Ibu. Jadi silahkan siapkan file dalam bentuk PDF kemudian diupload. Misalkan di sini adalah berapa jumlah perangkat desa termasuk kepala desa dalam unit saudara. Berarti Bapak Ibu sebelumnya silahkan siapkan file berisi jumlah perangkat dan juga jumlah kepala desa kemudian diupload di sini ya. Sama juga di sini ada permintaan file, silahkan diberikan file dalam bentuk PDF ya. Ini semuanya diisi ya tidak. Untuk responden di kabupaten atau kota silahkan dikosongi saja. Kalau sudah selesai silahkan diklik simpan. Ya, kita bisa melihat hasil dari entry data kita, inputan kita. Kita kembali dulu ya. Kita bisa masuk. Ini adalah hasil dari inputan kita karena tadi saya mengisinya masih asal saja, jadi di 2024 ini masih 000 ya. Kita lihat di menu laporan, kita cetak laporan. Nah, kita bisa melihat hasil inputan kita di tahun 2024. Ya, ini bisa kita klik cetak di menu ini. Nah, ini akan muncul hasil inputan kita yang tadi. Kita bisa mendownloadnya atau juga mengeprintnya. Download dengan menu ini dan print langsung dengan menu yang sebelah sini ya. Kemudian contoh berikutnya adalah kita melihat hasil evaluasi. Nah, untuk hasil evaluasinya ini adalah inputan yang baru saja saya lakukan, yaitu tahun evaluasi 2023 yang dilakukan di tahun 2024. Ini hasilnya kurang berkembang ya Bapak Ibu ya, karena tadi saya ngisinya asal dan tidak sesuai dengan kondisi dan juga seluruh kuesionernya tidak saya isi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengisinya dengan teliti semua kuesioner diisi, nanti hasilnya akan lebih baik biasanya. Ini inputan yang aslinya dari desa, ini terakhir adalah cepat berkembang. Kita bisa mendownloadnya dalam bentuk Word ataupun Excel atau bisa langsung dicetak. Coba kita dalam bentuk Word ya. Klik OK. Kita bisa melihatnya. Kita klik saja. Nah, di sini sudah terdownload Bapak Ibu hasil inputannya. Kita bisa lihat. Ya, ini adalah hasil inputan yang tadi dan juga inputan di tahun sebelumnya. Seperti ini ya. Kita kembali lagi. Nah, kalau sudah selesai, menu berikutnya adalah lomba desa. Untuk bulan Februari ini, untuk lomba desa belum dibuka ya Bapak Ibu ya. Ini kita klik saja upload dokumen. Nah, di sini akan muncul saat ini lomba desa dan kelurahan belum dimulai, harap menunggu. Nah, jadi nanti bagi Bapak Ibu yang bersedia atau berminat mengikuti lomba, nanti akan kami informasikan khususnya untuk di Kabupaten Rembang kalau lomba desa ini sudah dibuka. Nanti akan muncul dokumen-dokumen yang perlu diupload apa saja. Gitu ya. Di sini juga ada catatan lomba desa. Ini karena belum dibuka, jadi belum ada data yang bisa ditampilkan. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi. Ini sudah sampai dengan menu unduh ya. Ini terkait dengan lomba desa. Kita masuk ke menu keamanan ya Bapak Ibu. Nah, di sini keamanan adalah ada menu ubah kata sandi. Kami sarankan kata sandinya jangan dirubah dulu, silahkan menggunakan kata sandi yang awal dari kami dulu ya, karena apabila ada kesulitan nanti kami masih bisa membantu. Kalau sudah dirubah kata sandinya, kalau ada kesulitan kami juga susah untuk mengakses ya. Ya, untuk menu terakhir adalah menu keluar. Baik, demikian tadi tutorial cara input data di AppDeskel 2024. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau juga langsung menghubungi kami sebagai admin kabupaten. Nanti akan kami respon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.